Sebagai kepala sekolah, mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjadi prioritas bagi saya. Untuk mewujudkan ini, seluruh warga sekolah termasuk guru diharapkan terdorong untuk mempunyai kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar ini dimaksudkan untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai cerminan visi sekolah. Tapi terkadang dalam pelaksanaannya, utamanya di tengah semester, kebiasaan belajar warga sekolah mulai menurun. Sebagai kepala sekolah, saya sering melakukan analisis untuk melihat kenapa ya ini kok bisa menurun kebiasaan belajar guru di sekolah. Padahal sudah saya fasilitasi berbagai kegiatan pengembangan diri. Kemampuan analisis ini penting untuk saya miliki. Dengan begini, saya dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pengembangan kebiasaan belajar warga sekolah. Jika faktor-faktor penyebab masalah sudah saya ketahui, saya dapat melakukan tindak lanjut yang lebih tepat sasaran. Di kesempatan ini, saya akan membagikan strategi saya dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kebiasaan belajar, khususnya pada guru melalui beberapa aktivitas refleksi. Ada 2 contoh cara yang saya lakukan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar guru. Pertama, dialog refleksi. Kedua, analisis menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone. Refleksi secara berkala saya lakukan dengan guru-guru terkait capaian akademik murid-murid. Dari kegiatan ini akan terlihat sebenarnya apa ada yang perlu ditingkatkan dan apa yang sudah baik dari kebiasaan belajar guru. Kemudian baru kita tindak lanjuti. Membaca rapor pendidikan tahun ini, kemampuan literasi anak-anak kita itu menurun. Apa ya penyebabnya? Ada yang bisa berbagi? Betul, Pak. Ada guru yang bilang, anak-anak itu kurang semangat karena metode belajar gitu-gitu aja. Kami juga terus terang jadi stuck gitu, Pak. Rasanya nggak tahu lagi harus bagaimana meningkatkan kemampuan literasi. Ingin belajar di PMM, tapi sudah capek, Pak. Dengan berdialog refleksi, dapat terlihat tidak hanya faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar murid, tapi juga guru-guru di sekolah. Di sini pun terlihat bahwa tidak semua guru setuju adanya perubahan cara belajar. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah, analisis berlanjut. Saya coba lanjut ke diskusi aksi untuk melihat apa yang dapat kita lakukan ke depannya. Kemudian, jika dengan dialog refleksi masih kesulitan menganalisis masalah, saya menggunakan alat bantu bagan fishbone atau tulang ikan. Dengan menggunakan cara ini, kami jadi lebih terarah diskusinya. Terdapat 4 faktor yang coba kami analisis terkait manusia, metode kerja, dukungan, dan sarana prasarana. Saya akan membantu proses berjalannya diskusi menggunakan fishbone ini. Kemudian mencatatnya di papan tulis ruang rapat. Saya rasa sebab utama adalah karena guru kurang waktu, Pak, untuk mencoba belajar mencari metode baru. Kalau begitu, apa yang diperlukan untuk membantu ini? Apa penyebabnya? Banyaknya acara sekolah, Pak, dalam 1 bulan. Kita tidak punya waktu luang untuk belajar. Hal ini membuat kebiasaan belajar kita menurun. Akhirnya, anak-anak pun merasakan dampaknya. Mungkin ya, Pak. Metode pembelajaran jadinya begitu-begitu saja. Jadi bosan.
Dengan menggunakan analisis seperti ini, saya sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kebiasaan belajar. Dari mengidentifikasi masalah, mengkaji kembali setiap sebab dari permasalahan, dan mencari solusi untuk mencapai kesepakatan. Setelah melakukan analisis ini, saya merasa lebih terarah untuk menentukan langkah tindak lanjut untuk memotivasi dan meningkatkan kebiasaan belajar warga sekolah, khususnya guru yang pastinya akan berdampak juga ke murid. Tahapan-tahapan analisis ini membantu saya mengetahui kekuatan dan kekurangan untuk mendorong pengembangan kebiasaan belajar warga sekolah.